Bertemu kembali dalam pembelajaran seni rupa kelas 9 SMP MTS Kabupaten Cilacap. Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi pameran. Pertemuan ke-1, perencanaan pameran. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat seperti ini, anak-anak? Ya? Pernah? Kegiatan apa kira-kira ini? Ya, kegiatan dalam gambar di atas merupakan kegiatan salah satu pameran, ya. Kebetulan ini adalah pameran seni rupa. Pengertian pameran. Pameran adalah suatu kegiatan penyajian visual baik bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk penyampaian ide-ide kreatif kepada khalayak umum. Jadi pameran merupakan kegiatan menampilkan karya-karya visual untuk mendapatkan tanggapan, penilaian, dan penghargaan dari masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan hingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Ada 3 tujuan dari pameran, yaitu sosial, komersial, kemanusiaan. Tujuan sosial, yaitu karya seni yang dipamerkan digunakan untuk kepentingan sosial. Yang kedua, komersial. Pameran bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seniman atau penyelenggara seniman, sehingga diharapkan karya yang dipamerkan terjual. Kemudian, tujuan yang ketiga kemanusiaan, yaitu untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, serta pengembangan hasil karya seni budaya yang masyarakat miliki. Penjualan karya dengan tujuan ini akan disumbangkan ke panti asuhan, korban bencana, maupun masyarakat yang kurang mampu. Nah, sedangkan pameran di sekolah sendiri memiliki tujuan utama, yakni untuk mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung dengan tujuan meningkatkan tujuan berkarya dan peningkatan wawasan seni rupa. Fungsi pameran. Yang pertama, sebagai sarana edukasi. Bahwa pameran mendidik siswa pentingnya pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Fungsi yang kedua, sarana apresiasi. Apresiasi dalam menilai karya seni sangat penting bagi pencipta karya tersebut. Proses apresiasi dapat digunakan menjadi 2, yaitu apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Sarana yang berikutnya sebagai sarana prestasi. Fungsinya sebagai sarana prestasi. Pameran bisa menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni. Karena melalui karya seni kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencipta seni dalam membuat karya. Fungsi keempat yaitu sarana rekreasi. Rutinitas sekolah kita setiap hari tentu menguras energi dan pikiran. Nah, pameran ini untuk membuat pikiran kita rileks, kita bisa mengunjunginya dengan teman-teman, saudara, atau kita sendiri ya, untuk rekreasi, hiburan. Selanjutnya macam-macam pameran. Ada pameran umum, yaitu pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat umum. Siapapun dapat menyelenggarakan karena bersifat umum, misalnya seniman atau instansi. Yang kedua, pameran khusus, pameran yang diselenggarakan oleh kalangan tertentu. Contohnya, sekolah mengadakan pameran kelas atau sekolah. Pameran seperti ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam bidang pendidikan seni rupa. Berikutnya, berdasarkan jumlah pesertanya, ada pameran tunggal, yaitu pameran yang dilaksanakan oleh satu orang dengan menampilkan karyanya sebagai bentuk ungkapan dan kreativitas yang dimilikinya. Berikutnya, pameran kelompok. Pameran yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih dalam menampilkan karya seni rupa. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, bahwa pameran itu ada pameran tetap, pameran yang setiap saat dapat dikunjungi. Biasanya pameran ini menyatu dengan rumah seorang seniman. Berikutnya, pameran rutin.
pameran yang dilaksanakan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Ini biasanya dalam rangka memperingati hari besar nasional dan lain-lain. Berikutnya pameran insidental. Nah, pameran ini dilakukan karena ada suatu peristiwa atau kejadian alam, biasanya dalam usaha menggalang dana. Seperti pernah ada pameran fotografi untuk mengenang tsunami Aceh atau letusan Gunung Merapi. Nah, pameran ini sifatnya hanya sesaat saja untuk menggalang dana, ya, dana sosial. Sedangkan berdasarkan jenisnya, pameran ada pameran homogen. Apa itu pameran homogen? Pameran yang hanya menampilkan satu jenis karya saja. Misal, pameran seni lukis saja, atau pameran patung saja, atau pameran kerajinan. Yang kedua, pameran heterogen, yaitu pameran yang menampilkan lebih dari satu jenis karya. Misalnya, ada lukisan, ada patungnya, atau menampilkan karya patung, lukisan, fotografi, kerajinan, dan lain-lain. Tahapan dalam pameran. Yang pertama, tahap awal. Kita ada perencanaan. Ya, perencanaan menyusun kepanitiaan, ya, dan lain-lain. Kemudian membuat proposal, kemudian menentukan tema, menyusun jadwal dan program, serta menentukan tempat pameran. Nah, semuanya tertuang dalam proposal nanti. Tahap berikutnya adalah pengumpulan karya. Karya yang akan dipamerkan dikumpulkan oleh panitia, kemudian dikelompokkan sesuai dengan bentuk dimensinya. Berikutnya tahap seleksi karya. Karya diseleksi oleh panitia dengan pertimbangan guru seni rupa. Dapat juga melibatkan seniman agar karya yang dipamerkan berkualitas. Kemudian ada tahap akhir dan gladi bersih. Jadi sebelum pelaksanaan pameran dimulai, perlu diadakan persiapan akhir. Nah, gladi bersih dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan pameran. Berikutnya tahap pelaksanaan. Penataan ruang, karya, alur, pengunjung, pencahayaan, pembukaan, administrasi pameran, dan lain-lain ini dalam tahap pelaksanaan harus sudah siap. Dan terakhir tahap evaluasi. Setelah pameran nanti selesai, ini evaluasi tujuannya untuk menilai hasil agar diketahui kelebihan dan kekurangan sebagai bahan masukan untuk pameran yang akan datang. Peralatan dan perlengkapan pameran, ya, ada diantaranya papan sketsel atau panel, ini untuk memajang lukisan, gambar, ya. Ada level atau standar display untuk memajang seni patung, keramik, ya, seni kriya. Ada meja dan kursi untuk duduk para tamu undangan, ya. Juga untuk meletakkan buku tamu di pintu masuk dan buku kesan pesan, ya, di pintu keluar. Ada tata lampu lighting, ya, pencahayaan, fungsinya untuk menerangi karya seni yang ditampilkan. Arah pencahayaan yang tepat sangat membantu keindahan suatu karya. Yang kelima, dekorasi ruangan ini perlu untuk tempat ruang pameran agar menjadi lebih indah dan menarik. Ada buku katalog, ini berisi informasi tentang materi yang ditampilkan dalam pameran, ya. Kemudian ada brosur sebagai saran informasi promosi, ada buku tamu dan buku kesan pesan untuk mengetahui jumlah pengunjung, nama, identitas itu ada di buku tamu. Sedangkan kesan-kesan atau kesan pesan yang disampaikan ini ada di lewat buku pesan dan pesan. Selanjutnya sound system, ya, ini sebagai saran informasi perlu ada sound system, ya, untuk pemberitahuan, ya, info-info kepada pengunjung. Kemudian ada penataan ruang dan karya seni. Untuk kelancaran pameran, ini penataan ruang disesuaikan dengan rencana dena ruang. Ini contoh dena ruang pameran. Ada pintu masuk, alur kemana untuk pengunjung, arahnya, ya. Ada ini contoh papan sketsel panel, ya. Untuk memajang karya 2 dimensi, gambar, foto, ya. Lukisan, begitu. Kemudian ini contoh level, ya, untuk meletakkan karya seni patung, kerajinan, ya, benda-benda 3 dimensi lainnya. Dan ada contoh buku katalog. Ya, ini buku katalog, ini covernya, kemudian ini isinya, ya. Ini adalah lukisan, gambar, foto yang dipamerkan dalam pameran. Itu semua ada di dalam buku katalog. Selanjutnya tugas mandiri. Coba nanti kalian, ya, buat proposal pameran, ya, yang berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya itu nanti disesuaikan dengan tema. Umpamanya temanya tentang
Hari Pahlawan, ya berarti latar belakangnya untuk mengenang pahlawan dan sebagainya, begitu ya. Latar belakangnya apa ditulis. Kemudian dasar kegiatan, misal program kerja OSIS, kemudian kalau ada lagi dasar kegiatan rapat-rapat atau apalah ya, ditulis di situ. Semakin banyak dasarnya semakin kuat. Yang ketiga tujuan. Tujuan diadakannya pameran itu untuk apa? Ya, untuk meningkatkan apresiasi, ya, kreativitas dan lain-lain, silakan. Yang keempat, manfaat pameran. Nah, manfaat pameran ini untuk apa? Untuk kegiatan penunjang belajar atau untuk memberikan hiburan atau lain-lain, silakan ditulis. Yang kelima, pelaksanaan pameran, ya. Kapan, tanggalnya, waktunya, harinya, ya. Di mana pesertanya berapa, diikuti oleh siapa saja, begitu. Lebih lengkap, lebih baik. Yang keenam, kepanitiaan pameran. Nah, dari mulai penanggung jawab, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi ya. Seksi ada seksi seleksi karya, ada seksi kebersihan, seksi keamanan, seksi akomodasi, seksi tempat, dokumentasi dan lain-lain. Semakin banyak semakin baik. Anggaran pameran, ya, umpamanya anggaran pameran, umpamanya untuk publikasi berapa ya, untuk sewa tempat atau gedung berapa ya, dan lain-lain. Silakan bisa dianggarkan. Dan penutup, ya penutup nanti di belakang, di bawahnya itu ditandatangani ketua panitianya siapa, guru pembimbingnya siapa, di bawah mengetahui kepala sekolah. Kamu bisa melihat contoh referensi proposal dari perpustakaan atau internet atau buku dan lain-lain. Bisa mencontoh seperti itu, silakan. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas proposal. Diketik di Microsoft Word, kertasnya A4. Hasilnya kirim ke email guru seni budaya di sekolahmu. Siap. Terima kasih.